Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan konsep tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar menurut Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap bahwa arti amar adalah memerintahkan. Ma'ruf artinya adalah kebajikan. Nah, artinya melarang atau mencegah mungkar artinya adalah keji atau mungkar. Selama itu, ma'ruf juga diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang mungkar diartikan apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan ma'ruf karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebaikannya serta menerima dan akan terus melakukan perbuatan yang ma'ruf, dan dinamakan mungkar karena jiwa dan fitrah yang sehat akan mengingkari dan menjauhi serta menjelekkan perbuatan tersebut. Arti amar ma'ruf, nahi mungkar serta terminologi ialah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Secara etimologi, amar berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan, bahkan juga berarti permohonan. Ma'ruf artinya baik, layak, patut. Nahi mungkar berarti melarang, mencegah, dan mungkar berarti durhaka. Amar ma'ruf nahi mungkar juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang mungkar. Istilah ini di dalam syariat Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang untuk atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sedangkan menurut Imam Ghazali, amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua perkara tersebut usuluddin. Dengan kedua perkara tersebut terwujudlah tujuan dari keputusan nabi-nabi. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata dalam khutbah yang disampaikannya, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan kalian termasuk mentakwilkannya. Surah Al-Maidah ayat 105 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Al-Maidah ayat 105. Bentuk-bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan senjata, Islam juga menyuruhkan untuk mengangkat senjata jika hal tersebut benar-benar memungkinkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratan An-Nisa ayat 75 yang berbunyi wa malak, yang artinya apabila masyarakat tidak mampu melawan tirani dan kezaliman serta kediktatoran, maka tidak ada alasan baginya untuk mengangkat senjata atau paling tidak hijrah dari kampung mereka, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk kebinasaan. Kalau darah manusia sudah tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk bangkit demi membela diri, dan haram hukumnya bagi umat Islam untuk berdiam diri menerima kehinaan dan penindasan. Islam sangat mencintai kedamaian, namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam jauh lebih berharga daripada perdamaian itu sendiri. Dengan politik juga ada. Perjuangan dengan menggunakan kekuatan politik dalam suatu negara dikemas berbagai bentuk, diantaranya adalah dalam bentuk wadah atau membentuk kelompok atau kekuatan politik yang disebut dengan partai. Dengan dakwah, secara bahasa dakwah berarti memanggil, mengundang, meminta tolong kepada, berdoa, memohon, mengajak kepada sesuatu, mengubah dengan perkataan dan perbuatan dan amal.
Dasar hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, menolongnya dan mengikuti cahayanya. Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini dapat diambil sebagai penjelasan tentang risalah beliau, Allah yang memerintahkan lidah beliau untuk mengemukakan segala yang ma'ruf dan melarang segala yang mungkar, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan segala yang keji. Kesimpulan dari semua itu, amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan puncak kepentingan dalam Islam. Untuk itulah para rasul diutus ke bumi. Amar ma'ruf dan nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pengertian dalam hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar: amar menyuruh atau memerintahkan untuk tindakan, menuntut pelaksanaan, dan kata nahi mencegah atau melarang untuk tindakan pencegahan. Keberuntungan dan kebahagiaan orang Islam dikaitkan dengan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pengaruh kemungkaran, bencana yang paling berbahaya mengancam kehidupan masyarakat muslim adalah bencana kemungkaran. Tidak ada bencana yang lebih hebat dalam merusak tatanan kehidupan muslim melebihi kemungkaran. Pencegahan kemungkaran: tiga tingkat strategi pencegahan kemungkaran, yaitu pertama dengan tangan yang dapat diartikan kekuasaan, kedua dengan lisan segala bentuk ucapan dan tulisan berupa ajakan atau nasihat, tiga dengan hati orang yang tidak mampu mencegahnya dengan tindakan atau ucapan. Sampai di sini presentasi ulun kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.